Halo teman-teman, aku Weni. Dan aku Naomi. Nah, berangkat dari informasi-informasi yang santer banget kita terima soal bumi kita saat ini ya, Nom, sampai mengalihkan dunia pergibahan kita gitu. Yang biasanya kita ngobrol duduknya, sekarang malah ngobrol game. Terus kebetulan kita nemu info Earth Rangers 2022 yang merupakan perlombaan yang mewadahi mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mengembangkan kreativitas, minat, dan bakat yang diadakan oleh Panitia Earth Ranger Universitas Sanata Dharma 2022. Nah, kebetulan kita juga dari mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi, event ini tuh untuk mendukung usaha pemerintah dalam menjaga kestabilan energi di Indonesia. Ya udah, jadinya kita seriusin deh gibahnya. Oke, yang nge-trigger kita untuk gibahin bumi itu tuh aksi para ilmuwan NASA yang pada turun ke jalan gitu. Mm-mm. Ngeri gitu kan kita awalnya ya, kayak wah ilmuwan nih, bukan lagi SJW aja loh yang turun ke jalan. Nah iya, Kayak ada apa ini sebenarnya? sampai trending di Twitter juga kan. Nah, iya tuh. Ternyata kabarnya aksi mereka tuh untuk menuntut JP Morgan Chase di Los Angeles yang diduga ngedanai proyek bahan bakar fosil baru lebih banyak daripada bank lain dimanapun. Sedangkan bahan bakar fosil itu kan dia susah diperbarui ya, jadi nggak ramah lingkungan dari ngambilnya sama emisinya. Jadi bahan bakar fosil tuh emang terlihatnya instan karena udah ada aja kan sekarang dan cara pemanfaatannya gitu-gitu aja. Nanti kalau udah habis kita sendiri yang bakalan bingung kalau nggak prepare dari sekarang. Masih sumbangan karbon yang tinggi juga kan. Nah, masalahnya si karbon ini tuh pemicu gas rumah kaca. Iya, benar banget. Jadi ini tuh aksi peduli lingkungan gitulah ya. Iya, soalnya sekarang kalau dirasa-rasain tuh iklim emang emang rada nggak jelas gitu. Kayak musim tuh udah nggak ada batasnya gitu. Iya, iya. Mau ngedefinisiin ini musim hujan apa kemarau tuh bingung. Hujan terjadi sepanjang tahun gitu nggak sih? Iya, jujur Li, bingung banget buat bedain dan ini tuh ganggu banget sih kalau menurut aku. Kamu ngerasa keganggu nggak? Jadinya tuh kita mau pergi tuh ribet gitu preparasinya. Kalau mau ngadain acara outdoor apalagi susah banget prediksinya, boy. Bener banget. Kayak ngeras banget nih milih tanggal biar nggak kena hujan, badai, angin, ribut. Tapi masih aja sering meleset kan? Kalau aku udah sampai hal yang fundamental banget sih, kayak milih outfit gitu, sekarang sering salah loh. Sering tahu pas perginya tuh cuaca panas banget, jadi milihnya ya baju yang adem-adem gitu. Pas di jalan hujan badai, jadinya kedinginan atau sebaliknya, itu ngeselin banget sih, jadi nggak nyaman aja kan beraktivitas. Iya bener banget. Itu bahaya sih kalau di aku. Soalnya dari salah milih outfit ini kan bisa berujung ke sakit. Kayak tadi misalnya salah baju jadi kedinginan, terus bisa pilek, bisa masuk angin juga gitu kan. Iya, apalagi sekarang ya pilek masuk angin tuh udah nggak bisa disepelein, soalnya takutnya bikin flu gitu kan. Flu kan sekarang tuh udah dicurigai kayak COVID gitu loh. Bisa jadi kita rentan kena COVID juga nggak sih? Soalnya imun jadi turun kan. Iya, iya. Ujung-ujungnya ya kesel sendiri, nyalain apa aja yang bisa disalahin, dongkol aja gitu. Padahal sebenarnya kita sendiri gitu loh yang bikin bumi jadi kayak gini. Iya sih, kalau dipikir-pikir ini tuh jadi blunder gitu nggak sih? Dari kitanya yang males jalan, males pakai sepeda, males umpul-umpulan di kendaraan umum. Jadi kita milih kendaraan pribadi yang artinya emisi karbonnya jadi diproduksi sama perseorangan. Padahal sekarang kendaraan umum tuh udah nyaman dan udah nggak sumpek loh. Ya, soalnya udah pada pakai kendaraan pribadi kan. Kalau dihitung-hitung sama kebutuhan, mau stop penggunaan kendaraan pribadi itu juga masih kurang sih. Soalnya kita mobile banget kan. Tapi menurut aku pihak penyedia tuh nyediainnya nggak sebanyak itu, nggak sebanyak kebutuhan kita karena peminatnya kurang.
pasti mereka nggak mau rugi dong, soalnya budgetnya gede juga loh, nggak cuma nyediain armadanya aja, tapi bayar orang buat jadi pegawai, buat maintain, terus sistem, belum iklan buat ngeyakinin masyarakat buat make jasa mereka. Mhm. Tapi tuh gini, mungkin dulu perusahaan-perusahaan otomotif itu nawarin produknya ke Indonesia tuh urgensinya ke pembangunan sama produktivitas gitu ya. Ini make sense sih, soalnya kayak sepeda motor yang ada di Indonesia kan kebanyakan produksi Jepang, yang mereka emang manusianya etos kerjanya tinggi. Jadi idealnya kalau ada sisa waktu ya buat ngerjain sesuatu yang produktif gitu, atau biar lebih gampang pindah ke aktivitas selanjutnya. Tapi kalau kamu sendiri nih, misalnya ada sisa waktu gitu buat apa? Ya ada sisa waktu ya dipakainya ya buat istirahat, buat ngembangin diri. Mantap sekali. tapi tapi itu dalam angan-angan sih. Kalau kenyataannya ya scroll IG, rebahan, main-main. Yang adiktif gak sih jadinya sekarang tuh jatuhnya kamu. Iya, tapi bisa jadi emang tujuan mempersingkat waktu tuh biar kita bisa ngelakuin hobi gitu gak sih buat maintain stres. Ya iya sih, tapi kenyataannya kita punya waktu banyak, bukannya jadi tepat waktu, tapi malah jadi mengulur-ngulur waktu. Terus nanti kalau udah mepet, kita jadinya buru-buru. Dan dari buru-buru ini yang dijadiin alasan buat kita pakai kendaraan pribadi. Nah, yang punya alasan kayak gini nih, masalahnya nggak cuma satu dua, tapi banyak banget. Jadinya numpuk deh itu kendaraan pribadi di jalan yang malah bikin macet. Padahal jalannya tuh udah diperluas loh, tapi masih aja penuh. Terus kalau udah macet jadi polusi suara, klaksonnya itu loh ganggu banget. Dan polusi karbonnya jangan lupa. Dunia ini jadi panas banget gara-gara itu. Iya bener banget. Sepanas itu sampai katanya kenaikan suhu secara signifikan itu terjadinya udah 6 kali selama 1 dekade terakhir ini. Iya, makanya di aksi para ilmuwan tadi itu mereka sedang mengusahakan biar suhu bumi ini tuh nggak sampai ke 2 derajat Celcius gitu loh di tahun 2025 nanti. Bahkan kalau bisa 1,5 derajat Celcius aja jangan. Ini tuh dihitung dari awal revolusi industri ya, emang angkanya kecil sih teman-teman. Kayak 2 derajat ini ngaruh ke apa sih? Nah, iya ternyata 2 derajat ini tuh sebenarnya ngaruh banget ke penduduk bumi. Kayak kita sekarang belum sampai 2 derajat loh. Rasanya udah nggak enak banget kan. Iya Gimana loh. kalau nanti kenaikannya tuh sampai 2 derajat gitu. Sekarang aja rasanya mau ngidupin AC, ngidupin kipas, tetap aja panas nggak sih? Tapi kalau nggak dihidupin, kipas sama AC juga panas. Tapi kalau kita hidupin AC sama kipas, nyumbang karbon lagi. Jadi kayak yang penting hari ini hidup aja deh, gitu nggak sih? Iya loh, padahal besok-besok tuh kita belum tentu bisa beradaptasi sama perubahan efeknya gitu. Kalau perilaku kita kayak gini, dan pasti kan perubahannya bakalan berlanjut kan, efeknya tuh belum tentu bisa kita terima, belum tentu kita bisa beradaptasi kayak sekarang. Iya ya. Sebenarnya bukan buat bumi sih ini, tapi lebih ke buat diri kita sendiri gitu kan. Iya, kayak poster Bumi nangis, Bumi ngos-ngosan, itu kan cuma visualisasi ya, yang biar orang peduli aja kan, buat mendramatisir situasi ini gitu. Tapi bukan drama ya. Climate change is real. Terus Iya, sayangnya setuju. bukannya peduli, malah mereka nganggep ya udah yang sakit kan buminya, bukan guenya. Padahal di sini yang diperjuangin tuh kelayakan hidup buat makhluk hidupnya kan. Iya, kalau nyangkut kelayakan hidup jadinya melanggar HAM nggak sih? Ya, ya bisa jadi sih, tapi gak cuma manusia aja nggak sih yang terdampak. Malah kayaknya manusia makin hari makin banyak aja ini. Iya, Justru makhluk hidup lainnya nggak sih kayak yang udah punah duluan itu, yang nggak mampu menghadapi perubahan alam sekitarnya. Misalnya penyu yang statusnya sekarang udah dilindungi kan. wah iya sih, dia punya kebiasaan melakukan pemijahan di tempat mereka lahir kan soalnya. Iya, iya benar. Jadi penyu itu ya teman-teman, dia tuh punya kebiasaan melakukan pemijahan di tempat dia lahir. Kalau tempat dia lahir rusak, ya dia nggak bisa memijah. Biasanya rusaknya itu karena ada aktivitas manusia atau karena garis pantai yang naik, karena pemanasan global yang bikin es di kutub mencair. Sedih ya. Mereka
padahal nggak ikut-ikutan naik motor, nggak ikut-ikutan pakai produk pabrik, tapi mereka kena dampaknya gitu loh. Ini Iya, kalau kamu yang digituin, udah kamu ajakin ribut aja nggak sih? iya Nggak pasti ganggu, sih. nggak ngapa-ngapain, malah tiba-tiba rumah hilang gara-gara aktivitas manusia. Iya bener banget. Terus ya nggak cuma penyu aja, tapi banyak biota lainnya yang kena dampak negatif dari pemanasan global, kayak terumbu karang yang memutih, coral bleaching gitu kan. Ih, kalau udah kena karang jadinya panjang banget gak sih? Ya secara karang kan tempat hidup makhluk laut ya. Jadi dampaknya bisa ke biota yang yang berdampingan sama biota-biota itu, entah nanti mereka bisa beradaptasi apa enggak. Yang terburuk ya mereka nggak bisa beradaptasi dan ujung-ujungnya ya punah gitu kan. Nah, kalau udah ada yang punah satu, pasti bakal ngundang kepunahan lainnya. Soalnya kan bakal ada nggak seimbangan rantai makanan gitu. Iya, itu Pasti juga kan yang ekosistemnya terganggu gitu kan. iya, itu juga yang ditakutin sama ilmuwan di 2025 nanti. Kayak nanti tuh diprediksi kalau kayak gini terus bakalan ada kepunahan massal gitu loh. Wow, Iya, ini tuh massal loh ya, nggak cuma satu, tapi banyak. Nggak cuma hewan aja, tapi tumbuhan juga. memicu bencana ke-8 juga berarti ya. Iya, bener banget. Endgame gak sih kalau beneran kejadian? Iya, serem ya. Semoga gak kejadian sih ya. Ya, tapi jangan semoga aja dong, harus ada aksinya. Berarti kudu kurangin karbon ya. Yoi. Nah, ini ada beberapa tips dari kita buat teman-teman yang pengen ikut berkontribusi dalam ngurangin dampak perubahan iklim nih. Yang pertama, Kalau kita bukan orang yang mampu membolak-balikan kebijakan, bisa kok kita mulai dari diri kita sendiri dulu, kayak yang udah kita singgung di awal mengenai kendaraan umum tadi, terus pakai benda elektronik seperlunya, soalnya listrik kita belum menggunakan teknologi yang ramah lingkungan ya. yang kedua, Terus belanja harus bijak nih, bagi yang suka kemakan strategi marketing, coba deh dievaluasi dulu. yep, Perlu banget apa enggak tuh belanjanya. kalau nggak perlu-perlu amat, jatuhnya boros ya. Iya bener tuh, sama kalau kita asal beli terus nggak kepake sampahnya itu loh, apalagi yang suka beli online, bungkusnya, jejak karbon dari abang kurirnya. Sama kalau kita beli terus tuh dianggapnya sama produsen kita memerlukan produk mereka. Jadinya mereka termotivasi nih, aku harus produksi lagi biar kebutuhan konsumen terpenuhi dan cuannya pasti. Nah, di proses produksinya itu juga ngeluarin emisi karbon yang menyebabkan efek rumah kaca, yang bikin habitat kita makin nggak jelas iklimnya, yang bikin bumi kita ini tuh makin nggak jelas gitu loh. Tapi sekarang udah banyak gak sih produk yang ramah lingkungan gitu? Iya, banyak kok. Tapi ada juga yang klaim aja, tapi sebenarnya nggak ada aksinya. Jadi harus jeli banget nih, jangan sampai malah ngedukung yang gak ramah lingkungan. Nah, iya. Terus kabarnya, apa yang kita makan juga mempengaruhi sama iklim di bumi loh. Iya tuh, kita disaranin buat ngurangin konsumsi hewan. Soalnya hewan itu kan menghasilkan karbon dioksida juga kan. Semakin kita tertarik sama hewan, semakin banyak tuh dibudidayakan. Makin banyak juga karbon yang dihasilkan. Ya tuh, boleh makan, tapi seperlunya aja gitu kali ya. Kalau udah cukup ya udah. Iya, lagi pula segala sesuatu yang berlebihan bakalan gak bagus juga kan buat diri kitanya gitu. Nah, terus kalau udah selesai makan, udah selesai pakai produk-produk itu, pasti ada sampahnya kan. Jangan lupa dipilah. Soalnya sampah organik sama anorganik kalau misalnya dicampur tuh menghasilkan gas yang bisa merosot ozon kan. Sama lebih bersih dan bisa dimanfaatkan nggak sih kalau dipilah tuh? Iya, jadi kalau dipisah yang organik bisa dikompos, nah yang anorganik itu bisa di-recycle lagi. Bener. Sama yang baru banget nih, bagi aku tuh hapusin email yang ternyata nyimpen di cloud tuh juga perlu listrik yang nggak sedikit. Dan bayangin deh, sekarang tuh satu orang bisa punya email lebih dari satu.
Belum lagi email-email organisasi, perusahaan, negara, itu pasti banyak banget kan. Dan lalu lintasnya sibuk gitu. Dan kalau udah ngelakuin itu semua, jangan lupa kita hidup aja tuh ya, hidup doang nih, nggak ngapa-ngapain ya. Hidup doang itu tuh kita napas aja ngeluarin karbon loh. Jadi buat nebus itu jangan lupa tanam pohon. Terus kalau lagi jalan hindarin deh rumput-rumput sama tangannya nggak usah jahil ambil daun-daun. Ayo tuh, yang suka kebiasaan motek-motekin daun, stop ya. Mereka tuh memproduksi kebutuhan kita loh. Kalau nggak ada daun-daun itu, kita dapat oksigen dari mana coba? Nah, segitu aja dari kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang dengerin. Dan bisa memberikan dampak yang lebih baik buat bumi kita. See you! See you!